Salam adalah doa. Mudah-mudahan yang menjawab salam senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya bertambah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, bisa berangkat ibadah haji ke Mekah Madinah, pulang haji dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada bisa bikin rumah, punya besan Pak Lurah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuhib. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj yang senantiasa dirahmati oleh Allah, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Bil khusus Ketua DKM Nusrat Falah beserta pengurus yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini, malam yang ke berapa? 19 ya, yang mana pahalanya nanti kalau kita sholat tarawih malam yang ke-19, Allah akan berikan derajat buat kita semua di dalam surganya Allah. Amin. Lalu malam yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seperti orang yang mati syahid dan pahalanya orang yang sholihin. Amin ya rabbal. Makanya terus ibu bapak kita ikut ambil bagian sampai akhir Ramadan. Jangan sampai sibuk di akhir Ramadan kita ngurusin macam-macam nyambut hari raya. Terutama ibu-ibu mohon maaf, nanti ya gampang, kue mah belakangan aja ya. Yang penting tarawih dulu. Jangan sampai ninggalin tarawih demi bikin akar kelapa, bikin kembang goyang, ya, bikin macam-macam persiapan buat lebaran, nggak tarawih. Sayang, karena tarawih hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan kalah ibu-ibu sebelah sono, mohon maaf, ibu-ibu sebelah sono jam 6:30 Pak Haji itu makanannya udah di musola. 6:30 tuh makanannya udah di rumah, di musola, orangnya masih ngopi. Iya, masih makan kolak 6:30. Allahu Akbar, udah pada baris makan tuh di musola, orangnya emang gak ada. Masih bagus kata saya. Ya itu luar biasa, jempol ibu-ibu. Saya belum pernah lihat ada bapak-bapak kopiannya doang pada baris gitu kan. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Falah senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan ini mengenai tentang bagaimana kita memanfaatkan ya potensi kecerdasan ya spiritual. Ya, kita ketahui bersama bahwa ada kecerdasan intelektual, ya, spiritual, emosional, sosial. Maka tentunya ini semua mari kita lengkapi, belajar sedikit demi sedikit. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, Pak. Manusia itu banyak kelemahan, banyak kekurangan. Di sisi lain ada orang punya kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Tapi juga kita nggak boleh meremehkan seseorang dari kekurangan. Bisa jadi dia punya kelemahan, punya ya kelebihan. Jadi masing-masing ada plus minus. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Terutama bagaimana terus kita ya kembangkan potensi spiritual kita ini untuk senantiasa terus semakin cerdas. Semakin kita paham makna hidup kita. Hidup di alam dunia ini sementara.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita manusia illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kata ulama, illa liya'rifun. Kecuali untuk mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan hidup kita ini terarah. Hidup kita ini tidak semau kita, tapi mau ngikutin aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas spiritualnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa melakukan amal-amal yang dinilai kebaikan, dinilai manfaat maslahat untuk diri kita, keluarga kita, juga orang lain. Karena disampaikan dalam hadis Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah orang yang cerdas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kaitannya bagaimana janji saya pada pertemuan yang lalu, bahwa ada manusia yang diputuskan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara hidup kita ini butuh yang namanya barokah. Makanya Islam mengajarkan afsus salam, tebarkan salam. Kenapa? Di dalam salam itu ada barokah. Assalamualaikum. Kalau kita diberi salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau diberi salam, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memberikan salam diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibiasain Pak nebarin salam ini. Afsus salam itu biasa. Sebab kalau nggak biasa ya tadi khawatirnya canggung. Kan ada kejadian kan ya. Ada orang nggak biasa ngasih salam, giliran salam nggak taunya suaminya. Iya, assalamualaikum. Oh, itu ibunya. Iya, naruh piring, cucian piring belum bersih Pak, belum dibilas. Waalaikumsalam. Disangkanya tamu, giliran dibuka lu. Ya, jadi disangkanya tamu, nggak taunya suaminya, tetap aja lu juga. Jadi jamaah rahimakumullah, maka orang yang diputuskan berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah uqul walidain, nyakitin hati orang tua. Kalau berbicara orang tua jamaah rahimakumullah, dalam Islam itu ada 3. Jadi orang tua kandung, orang tua mertua, guru. Ini wajib dimuliakan. Ketiga-tiganya ini ada karomahnya. Yang pertama orang tua kandung, ayah bunda kita ini wajib dimuliakan. Sebab kalau kita ingin sukses, libatkan senantiasa ridho, restu dari orang tua. Apapun. Kalau kita niat hajat baik, niat mulia, minta izin, minta ridho sama ayah bunda kita. Mumpung masih hidup ibu bapak. Kalau sudah tidak ada baru kita nyesel. Kayak saya udah 3 tahun yang lalu ayah bunda saya nggak ada. Baru sekarang Masya Allah kehilangan luar biasa. Yang biasa saya pulang Lebaran bangga, kapan bentar lagi Lebaran saya ketemu sama bapak, saya peluk sama bapak. Saya biasa kalau ketemu sama bapak saya suapin dua-duanya hadirin. Mumpung masih hidup dan saya sudah merasakan itu. Ya, bahkan saya memandikan dua-duanya. Ya, saya hibur dua-duanya. Malam hari tidur saya dampingi semua. Saya berucap sama bapak, minta ridho. Suatu saat nanti di akhirat, mohon kau ridhokan aku biar sama-sama dalam surga. Amin nak. Itu hadirin. Karena orang tua tuh begitu sayang sama kita. Terutama mohon maaf ibu. Bu, jujur ibu sayang suami apa sayang anak? Tuh kan anak. Mestinya sayang bapak juga bu. Bapak nyari duit. Iya, bapak keras keringat, banting tulang. Walaupun mohon maaf, BP 3, BP 4 berangkat pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Kadang kala ada orang yang pagi makan, sore apa lagu. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bunda Masya Allah, wanita itu mulia, derajatnya tinggi di sisi Allah. Surga ada pada ridho ayah bundanya, terutama bundanya. Ummuka. Ibumu. Kenapa? Wanita itu Masya Allah wahnan ala wahnin. Ya, dalam sebuah syair begini hadirin. Ibu, engkaulah wanita yang mulia,
derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, ngelahirin, ngandung lagi, ngelahirin, ngandung lagi, ngelahirin. Oh, berderet, subhanallah, anak. Zaman dulu mohon maaf, senang orang banyak anak. Saya pernah lihat ada bapak-bapak naik mau sepeda jengki, Bapak Haji. Itu berderet anaknya 3 di depan, di belakang 3. Berderet hadirin. Yo, bangga banget naik sepeda. Zaman dulu tuh begitu. Allah, ternyata benar manfaatnya ketika udah gede-gede hadirin. Anak yang 8 semua pada merantau. Benar emang anak bawa rezeki. Ada yang ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Malaysia. Lebaran 8 orang pada pulang hadirin. Kan pada pulang semua pada sukses. Pada ngamplopin 2 juta satu anak, bayangin. Kali 8, 16 juta. Iya, ibunya nangis. Ibunya nangis di kamar. Kenapa sih nangis, mah? Ya Allah, saya kecewa banget punya anak 8. Kenapa enggak 20? Kalau 20 kan umroh sekalian hari ini. Allahu Akbar. Ibu, derajatnya sangat mulia. Mohon maaf Bapak sukses sekarang ini, yakin ini doa daripada pasangan kita. Betul nggak Bu? Diam, saya nanya ibu-ibu. Kadang-kadang Bapak, Masya Allah, mohon maaf, giliran udah sukses saja. Makanya Bu, jangan salahin Bapak juga. Dandan yang bagus. Mau dandan mau warisan doang. Kondangan. Kira dulu mau pakai daster. Pada bolong lagi, pakai peniti, kira suami ngerangkul, ngecis lagi. Dandan yang rapi, yang cakep buat suami. Makanya Bapak juga sama Pak. Saya sama istri beliin bedak yang cakep. Beli bedak kan macem-macem. Ada yang 2 juta, 1,5 juta, ada 1 juta, ada 500, ada 250, ada yang 100, ada yang 50. 25, ada 5.000 pipa. Beliin buat ibu. Tapi jangan kaget kalau dicium ngebul, bikin batu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin berkah dalam hidup, bagaimana memuliakan orang tua kita? Karena doa mereka sangat diijabah. Dakwatul walid alal walad kadu'ain nabi ala ummati. Doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya ya nabi terhadap umatnya. Kadu'ain nabi ala ummati. Maka jangan pernah kita jamaah rahimakumullah sakiti orang tua kita, muliakan orang tua kita. Sayangi mereka, doakan mereka. Ustaz, kalau sudah tidak ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayah bundaku sudah tidak ada. Lalu aku belum bakti kepadanya, belum banyak berbuat baik kepadanya. Apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah? 1, doakan setiap habis sholat. Karena mereka hidup cuman pindah alam doang hadirin. Kita doain Rabbi firli wali walidayya rahmakama rabbaini saghira. Bahkan setiap mau baca Quran, ya Allah, Al-Quran yang saya baca pahalanya buat orang tua saya, sebutkan namanya, buat mertua saya, buat guru-guru saya, ya Allah. Al-Fatihah. Begitupun sedekah atas nama orang tua kita yang sudah tidak ada, itu akan sampai kata Rasulullah. Jadi doakan, lalu kalau kita niat berbuat kebaikan, niatkan juga libatkan pahalanya buat orang tua kita. Lalu yang ketiga, hubungkan tali silaturahim. Ada keterangan hadirin, kalau orang tua kita sudah tidak ada, boleh kita kirim doa dari jauh. Tapi yang paling utama, tidak ada kesenangan bagi orang yang ada di alam barzah, ayah bunda kita, kecuali ketika anaknya menziarahi di atas pusaranya, di atas kuburannya, langsung di sana dengan mengangkat tangannya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah kesenangan mereka ketika dijumpai, dihadiri anaknya yang jauh, walaupun memang secara zahir tidak ada, tapi ada kaitan batiniah. Kirim doa kita sampai dan begitu mengangkat kemuliaan orang tua kita di alam barzah. Masih 2 lagi hadirin, insya Allah kita lanjutkan kuliah subuh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.